Semua hamba, semua manusia itu mulia dalam pandangan Allah. Yang menjadikan mereka hina itu tatkala mereka menolak ketetapan daripada Allah bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang Esa. Ingat itu ya. Kita tidak boleh menghina manusia. Yang kita sedang rendahkan ini adalah pikiran mereka yang beling-beling. Bantu tap layar ya, silakan. Silakan Bang Dewa. Kalau bisa open cam lo Bang Dewa. Abang kan ganteng. Ada Pak Sanihu dulu, kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum. Pak Sanihu ini debater selama ya. Ini debater sangat lama sekali, senior beliau. Oh Masya Allah. Salam hormat dari kami para junior Pak. Maklum ini orang muda nggak tahu. Saya bersyukur. Ini contoh rekanku sekalian. Inilah orang Islam dengan keilmuannya. Kita tahu kapasitas Bang Ardiansyah. Saya kemarin tuh lihat beliau debat dengan Kristolal itu. Saya mau ngakak sampai apa ya Allah. Ya Kristolal itu DM-nya kaku macam paten nih kan. Walaupun kepala itu begini. Tapi beliau dia punya penghormatan kepada senior kita dalam debater. Masya Allah. Tepuk tangan buat Islam. Hebatnya Islam itu mengajarkan semakin berilmu maka Allah menunjukkan dengan bertambah kapasitas ilmu adab itu bertambah. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Allah. Bukan tepuk tangannya. Allahu Akbar. Besarkan Allah. Masya Allah. Salam hormat Sanihu. Ya silakan. Ini saya follow ya Sanihu. Iya Masya Allah. Tepuk tangan. Silakan sementara Bang Dewa dan Pak Ulis dielaborasi tadi. Ya silakan. Baik, Pak Ulis, kita tahu ya Pak Ulis ya, hidup itu ibarat permainan catur Pak Ulis. Selama yang namanya pionnya habis, catur itu tetap berjalan. Ratunya itu kemakan, hidup tetap berjalan. Catur tetap berjalan. Benteng itu rubuh, kuda itu patah, tetap yang namanya permain catur tetap berjalan. Karena rajanya masih ada. Rajanya di sini ibarat Paulis. Tapi kalau rajanya sudah skakmat, itu artinya sudah selesai di situ. Ya, yang namanya hidup beragama itu kita harus punya yang namanya sifat kritis. Jangan percaya dengan yang namanya janji-janji manis. Jangan percaya seperti itu. Dan tadi ya, Dewa masuk dulu ke surah Maryam yang tadi ayat 71 yang alhamdulillah sudah dilengkapi sama Pak Dian barusan. Mestinya Pak ya, andaikan saya seorang Kristen Pak, saya malu Pak bawa ayat itu. Benar, saya malu. Tadi Bang Celestius mengatakan, dengan jelas mengatakan, semua umat muslim akan yang namanya mendatangi neraka. Tidak ada ayatnya di dalam surah Maryam 71 dikatakan hanya umat muslim yang mendatangi yang namanya neraka. Tidak akan ketemu Pak. Tetapi di situ dijelaskan tidaklah setiap semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Artinya bukan hanya umat muslim Pak, tetapi semua umat manusia itu akan mendatangi yang namanya neraka. Malu tidak Pak kalau bawa ayat itu? Saya malu Pak kalau bawa ayat itu. Oh ternyata saya pun orang kafir. Tidak disebutkan sama sekali di situ hanya umat muslim. Andaikan Allah menyatakan di situ hanyalah umat muslim saja yang akan mendatangi neraka, saya lebih baik keluar dari Islam Pak. Lebih baik keluar. Loh, di mana adilnya Allah ketika hanya umat muslim saja yang datang, sementara orang kafir tidak datang? Nah, disitulah keadilan Allah. Kenapa Allah itu akan membangun yang namanya satu pengadilan di akhirat? Allah Maha tahu, karena keadilan di dunia itu tidak akan pernah yang namanya menemukan keadilan Pak. Jarang kita menemukan keadilan. Yang namanya pengadilan ada di mana-mana, tetapi keadilan sulit untuk ditegakkan. Maka dari itulah Allah mempersiapkan yang namanya pengadilan akhirat, di mana kita nanti akan ditimbang, akan diadili seadil-adilnya. Seperti itu ya Pak Ulis ya. Mudah-mudahan Pak Ulis paham mengenai surah Maryam ayat 71. Cuma Bang Celestius ini menolak sama sekali yang namanya kebenaran. Dia menolak pintar. Dia menolak apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita itu berdiskusi dengan orang seperti Pak Ulis, itu sia-sia Pak. Seindah apapun senja, itu akan sia-sia bagi mereka yang buta Pak. Itu sudah pasti seperti itu. Semerdu apapun burung berkicau, itu akan sia-sia bagi orang yang tuli. Bagaimana kita mau memperlihatkan kepada orang-orang seperti Bang Celestius, betapa indahnya warna merah, betapa indahnya yang namanya warna kuning, tetapi dia adalah orang yang buta. Gimana caranya Pak? Kita kesulitan di situ Pak. Ya, kembali lagi ke masalah konsep
konsep yang namanya pembaptisan di situ Pak ya. Pembaptisan di sini Pak, ada yang namanya kontradiksi, terdapat 3 Pak di sini. Bapak tadi membawa satu dalil yang dikatakan sama Pak Dance, itu ternyata dalil itu adalah dalil sisipan. Itu di dalam Matius 28 nomor 19. Maka karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku. Dari sini saja Pak, kalau kita misalkan berdasarkan dari yang namanya akal sehat kita Pak ya, jadikanlah bangsa muridku. Tidak ada di situ dikatakan jadikanlah hamba-hambaku. Tidak ada. Itu satu ya. Karena antara murid itu tidak akan pernah berpasangan dengan Tuhan. Tetapi murid berpasangan dengan guru. Jadi poinnya di sini, Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah guru. Kecuali kalau di situ dikatakan jadikanlah hamba-hambaku. Bisa dikatakan Yesus Tuhan. Tetapi dalilnya jelas, jadikanlah bangsa muridku. Artinya Yesus di situ adalah utusan. Nah, ayat itu Pak bertentangan dengan yang namanya Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Yang mana yang harus kita pegang? Yang satu mengatakan di situ dikatakan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sementara ayat yang lain mengatakan baptislah atas nama Roh Kudus saja. Dan ayat itu pun bertentangan Pak. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 16 dibaptis atas nama Yesus saja. 3 ayat di sini Pak saling bertentangan satu sama lain. Nah, makanya ketika ada orang Kristen membawa satu dalil yang mengatakan, apakah kamu pengikut Yesus? Saya bukan pengikut Yesus, tetapi saya mengimani bahwa Allah pernah mengutus satu nabi, yaitu Yesus Kristus kepada Bani Israel. Apakah Anda itu dibaptis? Saya mengambil Ibrani 6 nomor 1. Di mana di situ dikatakan di dalam Ibrani 6 nomor 1, pembaptisan semua dibatalkan. Dihapus itu Pak. Ya Pak ya? Nah, jadi poinnya saya bisa menunjukkan kalau ayat itu adalah ayat sisipan. Satu. Yang kedua, di situ dikatakan jadikanlah bangsa muridku. Tertarik saya tertarik. Lebih tertarik lagi. Apa Begini itu? Bang, sudah Bang. Ya. Silakan. Apa Paulis? Abang lanjut dulu. Saya mau bicara tapi abang udah bicara, jadi lanjut aja dulu. Enggak apa-apa. Bertanya aja, enggak apa-apa. Tadi saya sudah bawa 3 dalil, bahkan 4 dalil yang bertentangan. Yang satu dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang satu dibaptis atas nama Roh Kudus saja. Yang satu dibaptis atas nama Yesus saja. Dan yang terakhir, pembaptisan itu dibatalkan di dalam Ibrani 6 nomor 1. Jadi 4 ayat ini bertentangan satu sama lain. Kalau orang Kristen mengatakan, apakah kami pengikut Yesus? Bukan. Kami bukan pengikut Yesus, tetapi kami adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kami adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Kami mengimani yang namanya Yesus, dan kami adalah hambanya Allah. Itu yang benar. Iya. Oke, tertarik saya dengan apa ya, muslim masuk mampir di neraka itu. Kok bisa orang yang berserah diri juga mampir Bukan masuk mampir. neraka juga? Bukan mampir Pak, mendatangi. Oh, maksudnya gini ya. Setahu saya yang namanya muslim itu spesial loh, dipastikan masuk surga kayaknya. Tapi kenapa harus mendatangi lagi maksudnya? Itu sudah ketetapan dari Allah Pak. Allah mengatakan di dalam surah Maryam 71 bahwa semua akan mendatangi yang namanya neraka. Mendatangi di sini belum tentu memasuki. Bapak mendatangi rumah yang kebakaran, belum tentu Bapak masuk ke dalam kebakaran. Sebagaimana tadi Pak Dian mengatakan, saya mendatangi rumah Bapak, saya ketuk rumah Bapak, ternyata Bapak tidak ada. Apakah saya masuk? Tentu saya tidak masuk. Bagaimana kalau misalkan saya masuk? Kalau misalkan ketahuan, saya diteriakin maling Pak, digebugin saya Pak. Itu satu ketetapan Pak. Ketetapan dari Allah, dan kami insya Allah semuanya akan mendatangi yang namanya neraka. Tetapi mendatangi di sini bukan dalam arti itu kami memasuki. Dan di ayat ke-72-nya Pak, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah di situ Pak. Dan kami akan melihat yang namanya Paulus, kalau misalkan masih beriman kepada Kristen, kami akan melihat Paulus dihajar oleh para malaikat itu Pak. Itu bukan kata kami Pak. Kami tidak mengklaim di sini. Jangan percaya sama saya. Siapa seorang Mahadewa ini? Siapa Pak Ardiansa ini? Siapa Pak Dance ini? Bahkan Pak Sanihu Munir juga siapa? Bukan siapa-siapa. Saya percaya sama Allah Pak, bukan sama kami. Karena Al-Quran, mau tidak mau, suka tidak suka, Al-Quran untuk seluruh umat manusia.
Mau suka, mau tidak, mau nerima, mau tidak, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Mau suka ataupun tidak suka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang seluruh alam semesta, Pak. Allah bukan hanya Tuhan umat muslim saja, tetapi Allah Tuhannya alam semesta. Suka tidak suka, mau tidak mau, itulah faktanya seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan pernah yang namanya menduakan, menyekutukan Tuhan. Nah, sementara di Kristen ini bukannya menyekutukan juga, Pak. Bukannya mengatakan bahwa Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, sampai-sampai Tuhannya dibunuh itu. Dibunuh. Luar biasa itu. Hah? Masuk akal nggak itu, Pak? Nah, gitu, Pak ya. Jadi ayat itu, Bapak nanti baca di ayat 72-nya. Allah akan menyelamatkan di situ, Pak. Allah langsung menyelamatkan. Satu pertanyaan terakhir sebelum saya turun, Bang. Bapak kok gitu mulu? Nanya aja terus kenapa, Bapak? Saya doakan Bapak loh, Pak. Saya doakan Bapak, semoga Bapak dapat hidayah. Ya, aku samping aku ngerasa risih aku. Oh, gitu. Oke, gini bang. Apa ya, Al-Quran itu adalah perkataan-perkataan Allah yang disampaikan Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Di dalam Maryam 33 itu damai sejahtera semoga dilimpahkan bagi itu kemarin udah dijawab, Pak. Sebentar bang, sebentar. Itu saya tidak lari ke situ lagi bang. Saya merujuk ke lain. Saya tahu abang punya maksud, tapi saya lari ada tikung sedikit di situ bang. Pertanyaan saya bang, ini firman Allah atau firman Isa? Karena kan di situ merujuk kepada Isa. Isa perkataan Isa. Ini firman yang disampaikan oleh Allah atau firman yang disampaikan Isa kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad? Gitu bang maksud itu firman dari Allah, Pak. Firman dari Allah. Allah menceritakan kepada kami, begitu Pak. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menulis yang namanya pernyataan dari Nabi Isa. Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang namanya pernyataan Isa, pernyataan Nabi Muhammad, itu tidak ada. Semuanya itu firman dari Allah 100%, Pak. Tidak ada campur tangan, Pak. Tidak ada campur tangan dari Nabi, tidak ada campuran dari pertalit, pertamak, olikastrol, atau apapun juga, itu tidak ada, Pak. Murni 100%, Pak. Ya benar bang, maksud saya kan saya baca ayat itu kan perkataan Allah kepada Jibril, tapi yang di situ kan perkataan Isa. Jadi maksud saya Isa langsung berkata kepada Jibril atau Allah kepada Jibril, maksud saya gitu. Ketemunya di situ aja bang. Allah kepada Jibril, Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Kan Allah menceritakan, Pak. Sama ketika yang namanya orang kafir itu mengatakan Nabi Muhammad itu dianggap GILA, itu pun Allah menyampaikan, Pak. Begitu. Jadi jangan mengatakan lagi kalau Al-Quran itu adalah campuran. Nggak ada, Pak. Nggak ada seperti itu. Firman Allah 100% di situ. Ya. Sepertinya pertanyaan Bapak yang itu sudah saya jawab. Pertanyaan apa sih Nabi Isa itu udah dijawab semua sama dewa. Terus pembaptisan tadi sudah dijawab. Coba pertanyaan yang baru, Pak, yang bikin dewa supaya dewa itu pusing dan dewa jadikan PR. Pertanyaan yang baru aja. Yang mana yang meragukan di dalam Islam, Pak? Mau itu eksistensi Allah, terus yang namanya konsep keselamatan. Pertanyaan yang bisa membuat abang mendapatkan PR, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Jibril, apakah Jibril mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wajahnya? Kalau melihat, tidak ada satupun juga orang yang bisa melihat Allah, Pak. Tidak ada. Kalau mendengar suara, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah itu menyampaikan firman bisa melalui tabir, bisa melalui mimpi, bisa melalui langsung. Dijelaskan di situ. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu, Pak. Mengenai suaranya seperti apa, ya tidak diceritakan sama Allah seperti apa. Apakah suara Allah itu sama dengan kita? Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, Pak. Allah itu berbeda. Apapun juga berbeda. Itu, Pak. Oke bang. Pada saat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, apakah Muhammad juga melihat dan melihat wajah Jibril dan mendengar suara Jibril, Pak? Ada, Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril pernah. Ketika peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad bersama Jibril. Ketika Nabi Muhammad yang namanya menerima firman pertama Iqra, Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril, melihat malaikat Jibril. Kalau misalkan bicara saksi, siapa saksinya? Tidak ada, saya katakan tidak ada. Kenapa?
Saya katakan tidak ada, karena ini adalah sifatnya pewahyuan. Yang namanya pewahyuan tidak butuh yang namanya kesaksian, tidak butuh. Beda halnya dengan Babel. Beda halnya dengan Babel. Babel itu adalah kitab kesaksian. Makanya kita butuh yang namanya siapa saksinya. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, tidak ada yang namanya yang menyaksikan. Karena yang namanya wahyu itu sifatnya cepat dan tersembunyi. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang terlibat di situ. Andaikan ada yang menyaksikan, artinya dia seorang nabi juga, Pak. Dalam Islam seperti itu. Jikalau Jibril tidak melihat wajah Allah, bagaimana Jibril memastikan kalau itu adalah suara Allah, Bang? Wah, Allahu alam, bisa Pak. Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Oke, Bang. Maksud saya yang jelas cari untuk PR kan, Abang minta toh. Baik. Oke, Bang. Mungkin Pak Ardi bisa jawab sebentar. Bagaimana bisa memastikan kalau itu adalah firman dari Allah, sementara Jibril tidak melihat? Ada yang bisa jawab di sini? Silakan, Pak Sanihu mungkin. Karena Islam itu begini, Pak. Andaikan ada satu pertanyaan yang kami tidak tahu, Islam itu agama dalil, bukan agama dalih. Karena kami harus tahu kapasitas kami itu seperti apa, Pak. Tidak bisa direka-reka. Tidak ada yang namanya kata-kata mungkin, karena kalau kata-kata mungkin itu adalah spekulasi, bisa iya ataupun bisa tidak. Mungkin Pak Ustadz Miftah. Jibril kan itu adalah malaikat ciptaan Allah. Jadi khususnya untuk membawa wahyu. Jadi hal apakah Jibril bisa melihat Allah itu rahasia Tuhan, karena kita belum pernah ke sana. Tapi dengan jelas ya, Jibril ciptaan Allah, pembawa wahyu, maka pasti Jibril tahu itu berasal dari Allah. Karena Allah menyampaikan firman kepada Jibril, Jibril menyampaikan firman kepada Muhammad SAW. Ya, karena Jibril kan malaikat. Kata malaikat dalam bahasa Arab, malak, utusan Allah. Tidak mungkin utusan Allah tidak tahu persis kepada Tuhan yang mengutus dia. Ya. Kalau saya mengutus Ulis, maka pasti Ulis mengetahui seluk-beluk saya. Demikian juga Jibril pasti tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta yang telah memberikan wahyu kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad SAW. Demikian. Mungkin Ardiansa tambahkan atau saya. Mengenai soal ini, tapi nggak apa-apa. Gini bang. Saya kan hanya abang bilang kasih pertanyaan yang membuat PR, jadi saya mencoba mencari pertanyaan buat abang untuk PR aja sih. Ditanya. Siap. Ya sudah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kami tidak bisa untuk menjawab itu ya. Kami tidak bisa mereka-reka. Nggak boleh kami seperti itu. Oke bang, thank you bang. Makasih banyak. Baik. Maafkan. Yang jelas tadi pernyataan dari Pak Dance itu Jibril pasti tahu suara siapa itu. Itu sudah pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Dan manusia, makhluk yang pertama kali berjumpa dengan Allah itu pun tidak melihat, itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi melihatnya itu bukan dengan mata, tetapi dengan mata hati. Dengan mata hati. Ketika peristiwa Isra Miraj, itu Nabi Muhammad seolah-olah melihat Allah menggunakan mata hatinya di situ. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak hancur sebagaimana Jibril? Pada saat malaikat Jibril itu mengantar Nabi Muhammad, dia tidak sampai kepada Sidratul Muntaha. Karena Jibril mengakui, kalau misalkan saya sampai ke sana, saya pasti akan hancur. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak hancur? Karena Nabi Muhammad diciptakan melalui nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sementara seluruh alam semesta ini diciptakannya melalui nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad tidak akan pernah hancur ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah langsung. Gitu Pak. Ada lagi yang lain Pak? Tertarik saya tentang abang bilang Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah gitu loh. Tertarik. Oh, itu pembahasan Islam Pak. Ya, pembahasan Islam. Nanti kita masuk ke situ Pak.
Nanti kita masuk ke sini. Insya Allah Dewa bisa jawab, Pak. Dewa bisa jawab berdasarkan iman, berdasarkan akal. Bisa Dewa jawab itu. Ya, itu pembahasan Nah, di Islam. situ ada nur Allah, nur iman. Ya, saya rasa izin sebentar. Jadi begini, secara apa ya? Tadi kan dibahas bahwasanya validasinya itu datang dari Allah itu sendiri. Ya, Allah mengatakan bahwasanya Dia menurunkan Al-Quran itu melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Ya, begitu Pak. Ya, nanti dalam surat Al-Baqarah ada, kemudian di dalam surat-surat yang lain ada. Lagi pula kebenarannya adalah begini, kalau betul Jibril itu palsu, bisa saja dia berdusta. Sebenarnya sama dalam Bible Anda juga begitu. Ya, kenapa? Orang Farisi juga menuduh Yesus berdusta. Betul. Nah, tetapi dijawab oleh Yesus di dalam data Yohanes 8 nomor 12 sampai dengan 18. Yesus itu dikatakan, dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku dia tidak dalam kegelapan, melainkan beroleh terang. Orang Farisi mengatakan begini, orang ini bersaksi tentang dirinya sendiri, maka persaksiannya tidak benar. Maka data nomor 17, 18 dikatakan begini oleh Yesus, bukankah ada tertulis dalam Taurat, persaksian dua orang adalah benar? Maka akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi. Orang Israel sudah tahu pasti Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sampai sekarang mereka mengatakan demikian. Nah, Yesus mengatakan Bapa itu tidak pernah dilihat. Karena Bible ini narasinya kan narasinya diplot sedemikian rupa. Faktanya Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apakah Bapak, percakapan Bapak dengan Yesus itu ada langsung? Karena di dalam Yohanes 5:30, Yohanes 10, Yohanes 8, 38, 39, 40, 41, Yesus itu mendengar dari Bapa. Siapa saksinya coba? Nah, begitu ya. Lanjut ini, ada Pak Saniho, Afan, Pak Saniho. Oke, Bisa. Bang, aku matikan camnya ya. Hidupin aja, nyantai aja. Hidupin aja, Pak. Ini terlihat lebih jelek lagi, Bang. Nggak Kenapa? apa-apa, Pak. Nyantai aja Pak. Bapak orang ganteng kok, orang ganteng kok. Alah. Siapa tahu ada janda bodong, Pak. Siapa tahu ada janda bodong yang mau. Seluruh dunia ini, sebentar. Saya mau kasih, ya silakan. Alhamdulillah. Ini bagus sekali apa yang disampaikan oleh host. Bagaimana cara Yesus menerima firman. Nah, mari kita melihat berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, melalui kepenuhan Roh Kudus ini sehingga ada ilham dari Roh Kudus di dalam hati Yesus. Kalau kita perhatikan Yohanes 1 ayatnya yang ke-32, Roh Kudus menduduki Yesus. Ayatnya yang paling terakhir yaitu ayat 51, malaikat Tuhan mendatangi Yesus. Saya bacakan ya ayat lengkap. Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Yesus. Malaikat turun naik kepada Yesus. Apa fungsinya malaikat-malaikat Tuhan? Menyampaikan wahyu. Sehingga Yesus ada ilham. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus atau malaikat dan dia sampaikan kepada umatnya. Jadi Yesus di sini sebagai perantara, bukan Tuhan, bukan Allah. Demikian. Ya, Bang Yunus, Ustadz Yunus, monitor.
Ustaz Yunus. Ini dari tadi nih Ustaz Miftah, Masya Allah guru saya tidak menyimak. Ustaz Miftah. Alhamdulillah. Ini izin ya Ustaz Yunus, di sini ada guru kita, Masya Allah beliau lebih berkompeten. Saya izin dulu Bang Dewa sebentar ya buat guru kita. Sebentar ya. Enggak apa-apa kita nyimak Enggak, aja, ini, nggak apa-apa, ini penting. Ini perkara ini wajib diberikan kepada yang betul-betul memahami secara bahasa, secara Quran. Saya memberikan penghormatan untuk guru saya Ustadz Miftah, dijelaskan ini. Jibril namanya adalah Ruhul Kudus, di dalam yang lain disebutkan Syadidul Quwa. Silakan Ustadz. Masya Allah. Sebelum lanjut Ustadz, sebelum lanjut semuanya ya, Iya silakan. saya izin undur diri udah jam 1 di sini. Oh iya. Dulu sebentar. Kalau nggak gini aja Bang Ustadz Yunus, antum parkun saja karena saya sampai sore ini. Wah sampai sore ya. Iya, insya Allah. Saya habis zuhur tadi, habis zuhur. Kirain udah tutup bro. Mau belum. Nggak apa-apa. Ini Lanjut, kita lanjut. karena ini antum, Masya Allah ilmunya juga. Ini Ustadz Miftah karena berhubungan dengan Quran. Kemudian di sini ada juga Apa bahasa apa Ustadz? ini masalah malaikat Jibril. Nah ini Ustadz Miftah kan tentunya memahami. Ya nanti di surah Al-Baqarah Oh, iya, kan ada. silakan, lanjut. Lanjut dulu, nanti kita bergiliran saja. Masya Allah. Semuanya punya bidang masing-masing. Masya Allah. Lanjut. Silakan. Yang di bawah tambah kencang tape layarnya ya. Lanjut Ustaz Miftah. Silakan. Sebelum lagi ya, sebelum Miftah deh, perlu diketahui kalau dalam Al-Quran Jibril, dalam Alkitab Gabriel. Ya jadi sama, sosok yang sama Jibril dan Gabriel. Lanjut. Siap. Lanjut Ustaz. Iya mohon izin ya guru-guru. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih yang lain juga. Gini Pak Ulis sering mendengar nama Roh Kudus ya Pak Ulis ya. Oh, sering Pak Bos. Iya. Jadi Roh Kudus itu Pak Ulis itu dari bahasa Arab dan itu adalah nama lain daripada malaikat Gabriel. Kalau di kekristenan ya malaikat Gabriel ya. Jadi kalau di Islam itu di Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Nah, Udah ketemu itu Bang. Lanjut. iya. Jadi nama lain daripada malaikat Gabriel atau malaikat Jibril itu memiliki 6 nama. 5 diantaranya itu dari Allah, ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya malaikat Jibril itu adalah dinamakan dengan Roh Kudus. Nah, contoh misalkan, jadi saya ulangi lagi, Roh Kudus itu dari bahasa Arab. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi di situ ada kata-kata wa ayyadnahu biruhil qudus, itu adalah nama lain daripada malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Itu. Iya. Silakan. Saya pikir kalau Gus mengatakan kepada saya Jibril sama dengan Roh Kudus, saya sudah langsung ketemu titiknya, enggak usah Jibril, enggak usah Gus lanjut lagi, saya sudah ketemu titiknya itu. Yang penting itu aja yang saya dapat. Kalau memang Jibril itu sama dengan Roh Kudus, tidak ada. Lanjut. Nah, iya. Jadi yang perlu kita luruskan sebagai muslim di sini ini adalah salah satu penyesatan yang dibawa oleh LAI dan juga pihak-pihak oknum Kristen ketika mengartikan Roh Kudus itu dijadikan Tuhan. Itu yang mesti diluruskan. Jadi itu adalah pengambilan istilah-istilah keislaman oleh teman-teman Kristen, terutama pihak LAI. Jadi selama ini Bapak itu disesatkan
disesatkan oleh istilah-istilah yang diambil dari Islam, kemudian diartikan secara semena-mena dan sewenang-wenang. Salah satunya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak ada, bahwasanya tidak ada sama sekali di dalam teks original Bible Bapa. Itu adalah pencatutan pengambilan dari istilah Islam, yaitu nama lain malaikat Jibril. Tapi kenapa ketika masuk di dalam Bible malah dijadikan Tuhan? Itu apa? Itu yang perlu dipahami. Izin Gus. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Engkau ya Allah, itu akar katanya ya Gus. Iya. Itu bagaimana kaitannya dengan Ruhul Kudus ini, atau gimana itu? Oke, siap. Jadi yang tadi kita katakan nih Pak, yang namanya malaikat itu adalah utusan Tuhan, termasuk juga malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, yang bertugas untuk menyampaikan firman, seperti halnya tadi di Yohanes 1 ayat 51. Malaikat tiap hari naik turun untuk menyampaikan, untuk datang kepada manusia. Begitu juga malaikat Jibril di dalam Islam memang tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Memang tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan firman-firman Allah, menurunkan Al-Quran ini ke hati baginda Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu sebagai petunjuk dan juga kabar gembira, termasuk ini memberikan petunjuk kepada Bapak bahwasanya apa, selama ini Bapak didoktrin oleh gereja-gereja, Bapak selama ini didoktrin oleh pendeta-pendeta bahwasanya Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Rah Allah. Itu adalah penyesatan yang selama ini dikungkum oleh pendeta yang disematkan kepada hati kalian. Padahal itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman atau wahyu Allah. Itu Bang, Pak. Menarik ini Bang. Ya, silakan lanjut lagi. Abang mengatakan Jibril itu adalah sama dengan Roh Kudus. Di dalam Matius 1 ayat 20 ada tertulis begini, anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Berarti si Maria mengandung Jibril Bang. Kenapa? Berarti si Maria mengandung Jibril Bang, seperti itu. Nah, itu dia, itu juga salah satu daripada kesalahan dalam penataan bahasa. Contoh Pak, kayak gini, secara akal yang sehat, coba akal yang sehat Pak, akal yang waras, Roh Kudus yang mengandung, Maria yang melahirkan, kira-kira bisa diterima akal sehat tidak Pak? Gini Bang, gini Bang, bunyinya begini. Silakan. Ayat itu, hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Oke. Pertanyaan sini Gus, berarti yang Jibril yang Maria mengandung ini, Roh Kudus ini sama dengan mengandung Jibril enggak itu? Oke, gitu, kayak gini. Di situ tertulis dari Roh Kudus, betul? Oke. Ketika saya mengatakan saya dari Cirebon, apakah saya adalah Cirebon? Jawab dulu, Pak. Di situ tertulis dari Roh Kudus. Saya analogikan, saya dari Cirebon, apakah saya Cirebon? Oh, bukannya Bang, abang dari Bukan. Saya dari mobil Pajero, apakah saya Pajero? Bukan. Nah, termasuk juga Roh Kudus. Roh Kudus itu yang dimaksud di situ adalah malaikat Gabriel tersebut membawa ruh kehidupan dari Tuhannya untuk ditiupkan kepada makhluk yang dikandung di dalam rahimnya Ibunda Maria. Itu yang dimaksud, Pak.
Yang dimaksud dari Roh Kudus yang membawa roh kehidupan daripada Yesus, baginda Yesus alaihissalam tersebut, itu adalah ruh dari Sang Maha Pencipta, yaitu Elohim. Gitu abangku. Bukan berarti bahwasanya dari Roh Kudus itu adalah Yesus adalah Roh Kudus, bukan. Oh, oke Bang. Gitu. Izin Ustaz, Silakan. saya bacakan data pembanding di dalam Lukas 1 nomor 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut Kudus, anak Elohim. Begitu. Jadi kalau kita baca dalam data Lukas 1:35, Roh Kudus akan turun atasmu. Izin Bang Ya. ya, izin Bang ya. Gus, saya tertarik sekali ingin berbincang-bincang banyak, tapi saya mau antar anak ke les dulu nih Bang. Oke, follow Pak Ulis. Follow kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak Ulis. Sebenarnya Gus Miftah ini yang di presiden itu kah? Itu atau bukan ini? Atau bukan? Karena Saya ini orang awam. Saya orang biasa sama. Saya orang awam. Waduh. Sorry, Tapi ada 1 menit, beli kesempatan saya 1 menit untuk analogi yang sederhana. Untuk 1 menit aja, 1 menit. Bisa waktu ini. See you later Mas. See you later. Ayo. Oke. Pak Ulis. Oke, Pak Ulis. Kalau yang namanya sapi pasti melahirkan apa Pak Ulis? dia udah pergi tuh, Udah ini dia ya, mau antar udah sekolah. Udah. Iya. Oke, siap. Lanjut aja yang lain aja. Lanjut. Siap. Lanjut. Seperan aja, Muslim atau Kristen? Saya menambahkan ya, Silakan. versi tentang Roh Kudus yang adalah malaikat. Oke, memang dalam Bible tidak dapat ditemukan malaikat adalah Roh Kudus, tetapi diterangkan dengan jelas bahwa malaikat makhluk roh ciptaan Allah. Oke, saya mau tunjukkan data sebentar, saya mau mohon diperbesar ini ya. Silakan. Ini. Mazmur 104 nomor 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat. Wah, sepertinya ada gangguan jaringan saya ini ya. Aman. Ini itu ya, di sini disebut Agak lurus sedikit Pak. ciptaan Allah makhluk roh. Nah, mari kita melihat ya apa yang disebutkan dalam Ibrani pasalnya yang ke 1 nomor 13 bagian A dan 14. Ya, ini saya bacakan. Kepada siapa di antara malaikat, ayatnya yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Jadi di sini ternyata roh itu adalah malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang akan diselamatkan. Jadi begini ya, Yesus dipenuhi oleh roh berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1. Nah, diterangkan dalam Bible ya, roh suci, Roh Kudus itu ya berbicara malaikat itu sendiri. Mari kita melihat ya dari kata etimologi dari malaikat. Malaikat dalam bahasa Arab malak, utusan. Roh Kudus pada Yohanes pasal 14 nomor 26 diutus oleh Bapa. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Jadi baik malaikat dan Roh Kudus itu adalah utusan. Nah, kalau kita bandingkan pada Yohanes pasalnya yang pertama
ayat 32 seperti saya sebutkan tadi dan saya bandingkan dengan ayat ke-51 ya, di sini disebutkan selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi roh ini tinggal pada Yesus. Nah, ternyata pada ayat yang paling terakhir, siapa roh itu? Mari kita membaca di sini. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Ternyata yang dimaksudkan oleh kitab Yohanes ini, roh itu adalah malaikat. Ya, jadi ciri khas daripada roh itu suci. Ya, Roh Kudus adalah figur-nya, tetapi sosoknya adalah malaikat Jibril. Oke, silakan lanjut. Oke, izin sebentar ya. Ini kita ada Adinda Rahab ini dari Palestina kalau saya tidak salah ya.